Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Kabar Bahalak podcast pada pagi hari ini, Rabu 22 November 2023 bersama saya, Penetua Julius Pongdatu dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, diberi napas hidup dan kehidupan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pagi hari ini sesuai dengan amanat GKI yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 22 dengan perikop Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangkat mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengurumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, gijalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung yang telah kujahit pada kulitku dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan dan sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini yang ditulis oleh Pikaris Ika Susana SDA, curahan hati Ayub.
Ayub merupakan sosok yang begitu saleh dan taat kepada Tuhan. Sebelum ia mengalami keadaan buruk, ia juga pernah berada dalam keadaan yang begitu baik. Ungkapan kekesalan Ayub dan keluhannya di dalam nas ini merupakan bentuk emosional atas cercaan dari teman-temannya yang menghakimi bahwa Ayub sedang kena karma atas dosa yang telah dilakukannya. Ayub yang merasa bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang demikian pun mulai kesal dan berkeluh. Kesal kepada Tuhan atas keadaan yang menimpanya pada saat itu. Terkadang mudah bagi beberapa orang atau bahkan diri kita sendiri untuk menghakimi keadaan hidup orang lain. Ketika orang lain berada dalam kesulitan atau bahkan pencobaan hidup yang berat, di benak kita mungkin terlintas bahwa orang tersebut sedang kena karma atas perbuatannya. Akan tetapi, dalam kisah Ayub ini hendak menyampaikan bagi kita bahwa tidak semua pencobaan dalam kehidupan semua orang itu dikarenakan dosa dan pelanggaran. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk saling menaruh kasih antara sesama dan saling mendukung. Terlebih dalam keadaan yang sulit dan bukan sebaliknya, yakni menghakimi. Apabila kita berada dalam posisi Ayub, secara manusiawi, mungkin kita juga mengeluh hal yang sama. Tetapi melalui peristiwa perjalanan kehidupan Ayub yang begitu teramat berat, ada banyak hal yang dapat kita pelajari bagi kehidupan kita di masa sekarang dan seterusnya. Yakni tentang bagaimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan, berserah penuh kepada setiap rencananya, bersyukur selalu untuk setiap keadaan dalam hidup kita. Dan satu hal yang harus kita percaya dan imani, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap musim hidup kita. Segala pergumulan hidup yang ada bertujuan untuk memurnikan dan menumbuhkan iman serta kepercayaan kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pelayanan podcast pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.